Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik induksi naturasi belut sawah secara hormonal. Perkenalkan, nama saya Wade Ferawati selaku moderator dalam video diskusi ini. Perkenalkan anggota dan masuk ke materi. Bersama saya telah hadir rekan saya yaitu Septi Nurhandayani yang akan menyampaikan materi utama. Untuk itu saya persilakan kepada saudari saya Septi Nurhandayani untuk menyampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Kepada teman saya Septi Nurhandayani saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Septi Nurhandayani dengan NIM I1B123024. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang induksi maturasi belut sawah atau Monopterus albus secara hormonal. Belut sawah atau Monopterus albus adalah ikan air tawar yang memiliki karakteristik hermafrodit protogini, artinya berawal sebagai betina lalu berubah menjadi jantan seiring pertumbuhan. Di Indonesia, kebutuhan belut masih bergantung pada tangkapan dari alam, yang menyebabkan populasi menurun, khususnya induk dan benih. Salah satu tantangan dalam budidaya adalah kegiatan proses reproduksi betina, mulai dari fitologesis, pematangan akhir gonad hingga pemijahan. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan hormonal diperlukan untuk solusi pembenihan buatan, agar tersedia induk belut yang matang gonad. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, menginduksi atau merangsang pematangan gonad belut sawah melalui penyuntikan hormonal secara terkontrol. Yang kedua, menentukan status kelamin belut sawah setelah dilakukan induksi hormonal untuk memastikan apakah belut dapat menjadi induk betina yang dapat dipijahkan. Belut sawah atau Monopterus albus merupakan spesies yang tersebar di Asia seperti India, Cina, Jepang, dan Indonesia. Ciri morfologinya yaitu untuk betina panjangnya 20-30 cm, berwarna cerah dan kepalanya runcing. Kemudian untuk jantan panjangnya itu di atas 40 cm, warnanya lebih gelap dan kepalanya tumpul. Proses reproduksi dikendalikan oleh sistem otak, hipotalamus, pituitari, gonad. Lingkungan merangsang otak, setelah itu hipotalamus mengeluarkan GnRH dan dopamin. Setelah itu kelenjar pituitari menghasilkan FSH dan LH. FSH merangsang fitologenesis atau pembentukan kuning telur, dan LH merangsang pematangan dan ovulasi. Hormon yang digunakan yang pertama itu PMSG atau Pregnant Male Serum Gonadotropin, mengandung FSH dominan, merangsang fitologenesis dengan meningkatkan produksi estradiol 17 beta. Yang kedua HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, mengandung LH dominan, mempercepat pematangan akhir oosit dan ovulasi. Yang ketiga, antidopamin atau domperidon, menghambat kerja dopamin sehingga GnRH meningkat dan merangsang pelepasan gonadotropin. Metode penelitian, desain itu menggunakan rancangan acak lengkap. Jumlah perlakuannya itu 7 jenis kombinasi hormon, ulangannya 7 individu per perlakuan. Ukuran belut dengan panjang 22 cm dan bobot 5-12 gram. Lokasinya itu lab kolam babakan IPB. Durasinya Oktober 2012 sampai dengan Juni 2013. Parameter yang diukur yang pertama itu GSI atau Gonadosomatic Index, rasio berat terhadap berat tubuh. Yang kedua HSI, Hepatosomatic Index, rasio berat hati terhadap berat tubuh. Yang ketiga, konsentrasi hormon estradiol 17 beta dalam darah. Yang keempat, diameter telur. Yang kelima, tingkat kematangan gonad. Yang keenam, status kelamin. Yang ketujuh, fekunditas. Dan yang terakhir yaitu pertambahan bobot dan panjang. Ukuran telur terbesar PMSG tambah AD 3,19 mm pada minggu keempat, dan ACL tidak menunjukkan pertumbuhan telur. Diameter telur mencerminkan tingkat pematangan dan kesiapan untuk ovulasi. Tingkat kematangan gonad TKG PMSG tambah AD mencapai TKG 4, kondisi matang sempurna. NaCl dan AD sendiri hanya mencapai TKG 1, belum matang.
Kombinasi PMSG tambah AD mempercepat proses maturasi oosis hingga tahap akhir. Fekunditas dan status kelamin. Fekunditas tertinggi PMSG tambah AD 128 telur per butir. Semua betul hasil PMSG dan AD berstatus betina matang gonad. Hormon PMSG tambah AD mencegah perubahan kelamin menjadi interseks atau jantan. Kesimpulannya, parameter GSI, HSI, diameter telur, TKG, fekunditas, dan status kelamin menunjukkan hasil terbaik. Induksi dilakukan selama 4 minggu, cukup untuk menghasilkan belut betina matang setiap memijat. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.